Jadi dalam sebuah wawancara, Andi pernah menyatakan bahwa ia mendengar langsung Presiden Jokowi berkata 3 hal terkait pemilu 2024, yakni Prabowo pasti menang, PSI masuk parlemen, dan suara PDIP akan turun. Ini dikatakan adalah 3 keinginan Jokowi. Kemudian saya ingin ke Bang Deddy dulu. Bang Deddy, dengan lonjakan naiknya suara PSI yang per hari ini di 3,13%, apakah mengindikasikan sebetulnya tuntasnya 3 keinginan Pak Jokowi ini? Sekarang orang melihat bagaimana PSI melompat jauh ya suaranya dari hasil quick count. Jadi ada split personality di sini. Quick count untuk presiden dia percaya, tapi quick count untuk parpol dia nggak percaya. Saya termasuk salah seorang yang pertama kali ikut dalam tim membawa quick count ini ke Indonesia. Tadi saya posting di TikTok saya. Yang namanya quick count itu margin of errornya tidak boleh lebih dari 1%. Kenapa? Karena hasil survei quick count itu berdasarkan hasil pemilu di 2000 sampai 2500 TPS di Indonesia. Jadi ini bukan omon-omon. Jadi sampel C1 ya? Yes, secara akademis, secara empirik sudah terbukti namanya quick count itu sebenarnya hasil yang bisa digunakan untuk memastikan pemilu itu jujur atau curang. Kan kira-kira begitu nih. Nah, sekarang kan terjadi lompatan suara PSI yang menurut kita, dan kalau Anda buka media sosial, terlihat lompatan-lompatan yang luar biasa. Cuma ada 2 kemungkinannya. Quick count-nya kacau atau ada operasi penggelembungan suara PSI dalam Sirekap KPU. Kita masih mengatakan Sirekap karena kan belum ada penghitungan manual. Ya, itu. Kalau soal apakah Anda meyakininya yang mana? Kalau saya tidak tahu saya apa yang mau diyakini. Karena kalau kita bilang quick count PSI ini nggak benar, seolah-olah kita kan mengatakan yang Prabowo yang benar. Ya, jadi kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Karena semua ini ya ada yang mengorkestrasi menurut pemahaman kita, dan itu sangat telanjang. Kalau kita buka di media sosial, media mainstream sama. Hari ini Kompas merilis satu survei yang mengatakan 62,3% pemilih mengatakan bahwa pemilu ini curang. Jadi bagaimana kita mau menyebut pemilu kali ini? Saya juga sendiri bingung, Mbak. Ya, jadi kalau judul Anda adalah Jokowi kesusu, menurut saya dia nggak kesusu. Dia sangat mahir memainkan. Belum 6 bulan dia jadi presiden periode kedua, dia sudah bicara 3 periode. Ya toh? Lalu dia ketika itu ditolak, dia minta perpanjangan masa jabatan. Itu ditolak, dia minta lagi penundaan pemilu. Itu kan dari tahun 2020. Ya, jadi nggak bisa dibilang kesusu. Lalu pada tahun 2023, sebelum Ganjar ditunjuk menjadi calon presiden PDI Perjuangan, beliau pernah meminta Mas Ganjar, yang saya dengar ya, Mas Ganjar ketemu orang PKS, partai PKS. Sampai situ dulu Bang Deddy. Bentar, ini selesai. Ketemu kita PKS supaya Pak Anies jangan dapat partai. Lalu apa? Meminta Mas Ganjar keluar dari PDI Perjuangan supaya masuk di Koalisi Indonesia Bersatu. Jadi kalau dibilang dia kesusu, enggak. Ini sangat sistematis. Sangat sistematis. Saya ke Bang Ferry. Bang Ferry, tadi diyakini oleh Bang Deddy bahwa ada yang mengorkestrasi. Apakah itu juga yang Bang Ferry tangkap dari kenaikan atau juga lonjakan suara PSI? Kan secara pernyataan sudah terbuka disampaikan oleh Presiden. Satu, beliau akan cawe-cawe dengan istilah yang disampaikan sebagai kepentingan bangsa dan negara. Kedua, bahkan beliau menyampaikan secara terbuka isi dapur partai-partai ini dia sudah tahu, berbasis data intelijen, tidak hanya BIN, BAIS, dan intelijen yang lainnya. Kalau dari segi ketatanegaraan, kalau bicara kasus yang pernah terjadi dalam sistem yang sama, di Amerika misalnya sudah berhenti di Presiden Jokowi. Tapi sikap-sikap Presiden ini sekali lagi menunjukkan kematangan Presiden mengendalikan ruang politik, termasuk ruang hukum tata negara. Dia bisa kali bukan kematangan. Kematangan karena nekat dan matang kedua-duanya saling dibutuhkan.
kemampuan menguasai Mahkamah Konstitusi sebagai pintu jalan untuk anak dan partai-partai tertentu di kemudian hari, termasuk nanti di perselisihan hasil terlihat semua orang dulu memprotes ketika kami mempermasalahkan royal wedding antara paman Gibran dan adiknya Presiden Jokowi sebagai sesuatu yang akan berkaitan dengan kepentingan terutama menjaga kebijakan dan kepentingan elektoral. Jadi Bang Ferry tidak kaget kalau memang ada orkestrasi di belakang ini? Sama sekali tidak. Susu ya. Okay. Saya tidak yakin ini dilakukan terburu-buru, ini betul-betul dengan perencanaan. Okay. Dan itu terlihat alurnya ya. Dan walaupun harus diakui alur beliau itu semua melanggar kepentingan konstitusi. Oke, jadi di balik suara PS ini memang ada orkestrasi Pak Jokowi yang dikatakan? Coba bayangkan dalam hitungan hari ada suara yang naik melonjak luar biasa dari 2,5% hingga 3,1 dalam hitungan hari. Dan semua memperlihatkan satu partai yang berubah signifikan. Jadi bagi saya kalau tidak ada kekuasaan yang penting mengubah alur permainan ini, tidak akan mungkin ini terjadi. Oke, harus diakui, sorry, mohon maaf, ini partai teman saya, Valdo. Partai ini partai baru. Tidak punya preferensi yang berkaitan dengan kinerja-kinerja politik sebelumnya. Sehingga preferensinya naik. Apa yang menyebabkan sebuah partai kecil, mohon maaf sekali lagi, tiba-tiba bisa melonjak luar biasa kalau bukan ada permainan? Mohon maaf, meskipun anak presiden jadi ketua harus ada background story. Partai ini betul-betul diminati. Faktanya tidak ada. Faktanya tidak ada. Tanggapannya Bang Faldo? Ya, pertama saya sepakat juga tuh sama Bang Deddy di awal ketika beliau bilang bahwa ini belum final, bahwa ini memang ada KPU dan ada institusi negara lagi yang memang mengesahkan ya. Jadi ya pada hakikatnya ya kemenangan Pak Prabowo dan Pak Gibran bukan karena Pak Presiden gitu kan, tapi ya memang karena proses pemilu selesai dihitung di KPU, misalnya dari MK ada gugatan apa gimana memutus hasil pemilunya, proses itu kan memang jamak terjadi di Republik. Jadi itu satu. Yang kedua, bicara soal suara PSI ya. Sebenarnya sih kalau dari kita memang apabila kita melihat tentunya kita yakin bahwa semuanya masih dalam range margin of error dari quick count itu sendiri. Saya yakin teman-teman di sini dan juga bapak-bapak di depan, siapapun yang ada di sini tahu bahwa memang dalam survei itu ada margin of error, dalam quick count itu ada margin of error, dan kenaikan suara PSI itu bukan dari 2,5 seperti tadi yang Bang Ferry bilang. Dari progresnya itu dari 2,8 jadi 3,1, kenaikannya cuma 0,24%. Ya, jadi pada dasarnya memang bagi kita itu masih di dalam range yang memang kayak ingus saja nih, naik turun aja dia, naik turun, karena dia memang ya dalam range margin of error gitu loh. Jadi gimana gitu kan? Ya tapi kalau seandainya publik, tapi seandainya ya, aku lanjutin ya. Tapi kalau seandainya publik merasa itu sebuah hal yang perlu disikapi, jangan lupa KPU pun juga udah statement terkait OCR dan beberapa teknologi yang memang perlu dicermati lagi. Bang Faldo Bau banyak mempertanyakan kenapa tiba-tiba suara PSI naik begitu kan. Nah pertanyaannya dari PSI sendiri ada inisiatif tidak untuk membandingkan misalnya data dari Sirekap maupun dengan C1 ibunya? Ada tentunya. Jadi sudah di-compare. Kita punya saksi di TPS, kita tuh juga ada OTT namanya Mbak, yang Pak Romi bicara soal soal PSI juga, P3 yang mengamukan. Kita OTT juga Pak Romi, operasi tungguin TPS gitu ya. Dan kita juga OTT, kita juga datanya punya C1. Apa yang internal dapatkan? Kita punya C1, kita itu punya real saksi, dan kita komplain. Dan kita komplain juga, bahkan suara P3 turun aja kita komplain. Jadi ya di dapil saya kita komplain, kita ada orang-orangnya ada gitu. Walaupun mungkin nggak selengkap PDI, PKS dan sebagainya, tapi memang operasi tungguin TPS itu Bang, alias OTT, Pak Romi, ya, itu juga dikerjakan sama PSI. Jadi dalam artian kita juga sadar kok kalau seandainya ada yang ngaco suaranya, kita juga kerjakan. Jadi berilah kita sama-sama kesempatan dan juga ada kenaikan di partai lain kita juga ngecekin. Harapan saya semua partai politik melakukan ini tentunya, ya, bahwa kita ada data C1 yang dipegang sama tabulasi internal dan memang ada beberapa yang temuan diributkan. PSI, pertanyaan saya, ada yang salah input tidak?
perbedaan antara C1, oh harusnya nggak segini, tapi tiba-tiba menggelembung suara PSI. Banyak Ada sekali tidak? suara banyak kita sekali. yang Oke. banyak suaranya, inputnya dikit, ya di tabulasi rapat plano itu banyak sekali. Nah itu yang kita teriak-teriak di bawah. Jadi maksudnya memang Justru kurang suaranya. Iya, si rekap itu juga saya bilang mungkin ada kesalahan, Oke. tapi KPU sudah statement, ya penghitungan berjenjang gitu ya. Jadi saya kira mari sama-sama kita awasi gitu, dan kita Oke. senang aja gitu. Ayo awasi juga PSI, awasi juga P3 yang ada naiknya juga, ya kan, awasi juga dari PKB yang ada naiknya juga. Kita awasi aja semua, Oke. mantap jadinya. Semua punya peran mengawasi ya.